2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Saktiansa selaku moderator dari kelompok saya yang akan menyampaikan materi yang ketiga. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama kelompok saya. Yang pertama itu ada Mas Hari Dermawan, yang kedua ada Mas Kevin Tauren, dan yang terakhir ada Mas Dwi. Nah, untuk slide materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama, yaitu Mas Kevin Tauren. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Kevin Tauren. Next slide. Decision Tree Machine Learning. Nama lain Decision Tree adalah CART atau Classification and Regression Tree. Metode ini merupakan kombinasi dari pohon klasifikasi dan pohon regresi. Jenis-jenis node decision tree adalah 1. Akar. Akar merupakan node teratas. Tidak ada input pada simpul ini. Dan tidak ada output atau bisa memiliki output lebih dari 1. Internal node merupakan node percabangan. Hanya ada 1 input dan tidak ada 2 output di node ini. 3. Daun. Daun merupakan node akhir atau terminal node. Hanya ada 1 input dan tidak ada output atau simpul terakhir pada simpul ini. Lalu tahap pembentukan decision tree. 1. Konstruksi pohon. Diawali dengan pembentukan akar. Kemudian data dipecah menggunakan atribut yang cocok untuk digunakan sebagai lembar. 2. Pemangkasan pohon, yaitu mengidentifikasi dan membuang cabang yang tidak diperlukan pada pohon yang telah terbentuk. Dari hasil yang diturunkan dari pohon keputusan dan menelusuri dari akar ke daun. Untuk setiap node dan cabang jika ditentukan, maka nilai seed dimasukkan. Setelah semua aturan dibuat, aturan dapat disederhanakan atau digabungkan. Pohon keputusan adalah model klasifikasi paling populer karena dapat dengan mudah terafsir oleh manusia. Next. Oke, untuk selanjutnya itu adalah saya. Nah, jadi manfaat decision tree. Decision tree juga berguna untuk mengeksplor data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon-calon variabel input. Dengan semua variabel target itu, pohon keputusan menggabungkan eksplorasi data dan pemodelan yang menjadikan langkah pertama yang sangat baik dalam proses pemodelan. Bahkan ketika digunakan sebagai model akhir untuk beberapa teknik lainnya. Dalam beberapa aplikasi, akurasi dari sebuah klasifikasi atau prediksi adalah satu-satunya hal yang ditonjolkan dalam metode ini. Misalnya apa? Misalnya perusahaan surat langsung membuat model yang akurat untuk memprediksi anggota mana yang berpotensi merespon permintaan terlepas dari bagaimana atau mengapa model itu berfungsi. Itu kelebihannya lain dari metode ini tuh apa? Kelebihan lain dari metode ini adalah mampu mengeliminasi. Jadi dapat dieliminasi perhitungan atau data-data yang kiranya tidak diperlukan. Karena sampel yang ada biasanya hanya diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Jadi kelebihannya itu dapat dieliminasi perhitungan data maupun kiranya yang nggak perlu. Jadi yang nggak perlu-perlu, yang nggak penting-penting itu dibuang gitu loh, disingkirkan. Cuma yang membutuhkan sampel-sampel yang sesuai dengan berdasarkan kriteria yang ditentukan atau kelas-kelas yang tertentu gitu loh. Yang nggak penting dibuang, yang penting diambil. Meskipun memiliki banyak kelebihan, decision tree ini meskipun banyak kelebihan, namun bukan berarti ini tidak memiliki kekurangan. Jadi kan ada banyak tuh algoritma, decision tree, KNN dan lain sebagainya, itu jelas
kalau ada aplikasi itu pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini tuh pohon keputusan ini mungkin tumpang tindih, terutama jika kelas dan kriteria yang digunakan sangat sering dapat meningkatkan waktu pengambilan keputusan sesuai dengan kapasitas memori yang diperlukan. Jadi kalau penuh ya udah penuh gitu loh, tumpang tindih datanya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Hari. Monggo Mas Hari. Ya, terima kasih Mas Sakti. Berikutnya saya akan menjelaskan dari kelebihan dan kekurangan dari decision tree. Kelebihan dari decision tree yang pertama adalah integrasi yang mudah ke dalam sistem basis data. Kedua, memiliki akurasi yang baik. Tiga, dapat menemukan kombinasi data yang tidak terduga. 4, area keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat dibuat lebih sederhana dan lebih spesifik. Kelima, dapat menghilangkan perhitungan yang tidak diperlukan. Karena dengan metode ini, sampel hanya diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu saja. Yang keenam, dengan pemilihan fitur yang fleksibel dari node internal yang berbeda, fitur yang dipilih membedakan kriteria dari kriteria lain di node yang sama. Lalu ada juga kekurangan dari decision tree. Kekurangannya yaitu yang pertama, tumpang tindih akan terjadi, terutama ketika sangat banyak kelas dan kriteria yang digunakan. Ini juga dapat menyebabkan waktu keputusan yang lebih lama dan memori yang dibutuhkan. Kedua, kekurangannya yaitu akumulasi jumlah kesalahan dari setiap level dalam pohon keputusan sangat besar. 3, kesulitan dalam merancang pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang diperoleh dengan metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon itu dirancang. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari decision tree. Untuk selanjutnya, decision tree terdiri dari 3 jenis simpul. Yang pertama itu adalah simpul keputusan. Simpul keputusan ini biasanya diwakili oleh lambang kotak. Yang kedua, simbol peluang. Simbol peluang biasanya diwakili oleh lambang lingkaran. Dan yang terakhir itu simpul akhir. Simpul akhir biasanya diwakili oleh lambang segitiga. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dwi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh sederhana decision tree. Contohnya itu akan dibuat sebuah pohon keputusan untuk menentukan peserta yang lolos wawancara apakah mengikuti pelatihan dan permagangan atau tidak. Sesuai dengan pernyataan peserta dengan mengisi dan menandatangani pernyataan peserta yang dikirim melalui fax tersebut, atau yang satunya lagi, paling lambat Kamis 12 Oktober 2009 pukul 16 WIB. Peserta yang tidak mengirimkan pernyataan, peserta dianggap mengundurkan diri. Kemudian peserta diharapkan melapor dan melakukan registrasi ulang ke panitia penyelenggara Retolink pada tanggal 12 Oktober 2009 di Lembaga Pendidikan Perkebunan, yaitu di Jalan Urip Sumoharjo 100, Yogyakarta, dengan kode pos 55222 dengan menyerahkan yang pertama, surat lamaran yang dibubuhi materai 6.000. Yang kedua, fotokopi ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 4 buah. Yang keempat, surat keterangan dokter atau SKD yang menyatakan sehat jasmani dan rohani. Terakhir yaitu surat keterangan kelakuan baik atau SKKB dari kepolisian. Nah, kemudian di sini penyelesaian dari contoh studi kasus di atas. Jadi yang pertama, apakah dia mengirim pernyataan? Kalau misalnya dia ya mengirim, maka dia lulus, tetapi masih ada tahap berikutnya. Kalau tidak, berarti sudah dinyatakan tidak lulus. Lalu jika lulus, tahap berikutnya yaitu
apakah dia sudah legalisir ijazah atau belum. Kalau belum, maka otomatis dia tidak lulus. Kalau sudah lulus, yaitu ke pernyataan berikut. Yang berikutnya, setelah legalisir ijazah, kalau lulus tuh ada pilihan foto. Dia apakah ada foto? Kalau tidak ada, maka tidak lulus. Kalau ada, maka lulus. Kalau lulus, langsung dicek lagi apakah dia ada SKD atau surat keterangan dokter, apa dia sehat atau tidak. Kalau tidak ada, berarti tidak lulus. Kalau ada, lanjut lulus, tapi melalui syarat berikut, yaitu ada SKKB, surat keterangan baik dari polisian. Nah, ini syarat terakhir. Kalau syarat ini ada, maka dia lulus. Kalau tidak ada, maka dia tidak lulus. Ya, ini contoh sederhana. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah penjelasan decision tree dari kelompok saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang benar-benar jelas, silahkan hubungi alamat email yang ada di bawah deskripsi ini untuk ditanyakan lebih lanjut lagi. Oke, sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.